Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang biografi Imam Ahmad bin Hambal. Imam mazhab keempat tersebut bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, sebagaimana disaksikan oleh orang-orang yang mengenal dan hidup semasa dengan sang imam. Beliau merupakan imam bagi seluruh umat Islam di dunia dan juga mufti bagi negeri Irak yang terkenal sebagai seorang yang sangat alim tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang terhormat yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran, dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad bin Hambal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin Asy-Syaibani. Jadi sebutan bin Hambal bukanlah nama ayahnya, melainkan nama kakeknya. Sedangkan ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Malik bin Hindun Asy-Syaibani dari golongan terkemuka kaum Banu Amir. Nasab Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang ke-18. Imam Ahmad bin Hambal menjadi seorang ulama terkemuka dan panutan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarenakan sejak masa kecilnya Imam Ahmad bin Hambal yang terlahir dalam keadaan fakir dan yatim telah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Terlebih lagi, Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Baghdad dengan segala kepesatan perkembangannya dalam segi pembangunan, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan, semakin membuat kecintaan Imam Ahmad bin Hambal pada ilmu pengetahuan bersambut dengan sangat baik. Imam Ahmad bin Hambal mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, dan sebagainya kepada ulama-ulama terkemuka yang ada di Baghdad pada saat itu. Imam Ahmad bin Hambal yang terlahir dalam keadaan fakir dan yatim telah memaksa keinginannya di bidang ilmu keislaman terasa teramat jauh dari jangkauan. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal diceritakan pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen, dan sebagai pengangkut barang. Di usianya yang menginjak 16 tahun, Imam Ahmad bin Hambal sudah mulai mempelajari hadis secara khusus kepada Hashim bin Bashir bin Khazin al-Wasiti. Sesaat berikutnya, keinginan Imam Ahmad bin Hambal untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Mekah, dan Kufah. Bahkan Basrah dan Hijaz merupakan kota yang paling banyak dikunjungi oleh Imam Ahmad bin Hambal
yakni masing-masing sebanyak 5 kali. Dalam pengembaraannya tersebut, Imam Ahmad bin Hambal berhasil menemui ulama-ulama terkemuka pada zamannya. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Pertemuannya itulah yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal mulai menggemari fikih, usul fikih, nasikh mansukh, serta kesohihan hadis dari Imam Syafi'i. Berkat ketekunannya, Imam Ahmad bin Hambal berhasil melahirkan karya monumentalnya, yakni Kitab Al-Musnad, di mana kitab tersebut menghimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadis. Ada yang berpendapat seluruh hadis dalam kitab tersebut merupakan hadis sahih, meskipun beberapa di antaranya mengatakan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Musnad sebagian adalah dhaif. Bahkan dalam kitab Al-Musnad dapat dijumpai sejumlah besar fikih sahabat seperti fikih Umar, fikih Ali, dan fikih Ibnu Mas'ud. Di samping deraan cobaan yang diderita Imam Ahmad bin Hambal di masa kecil dengan dilahirkan sebagai seorang fakir dan yatim, Imam Ahmad bin Hambal juga tidak luput dari cobaan-cobaan sebagaimana dirasakan oleh imam-imam besar lainnya. Bahkan cobaan terbesar yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hambal terjadi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq. Pada masa itulah aliran Mu'tazilah mendapatkan sukses besar karena menjadi mazhab resmi negara. Para tokoh Mu'tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab, yaitu terjadinya peristiwa khalqul Quran atau pemakhlukan terhadap Al-Quran. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa para ulama fikih dan ahli hadis agar mengakui bahwa Al-Quran merupakan makhluk. Bahkan para ulama saat itu banyak yang membenarkan pemikiran Al-Ma'mun lantaran ketakutan akan siksaan yang mungkin ditimpakan oleh sang penguasa. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal serta beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah makhluk tetapi kalamullah. Tidak sedikit ulama yang dianiaya lantaran berseberangan dengan para penguasa, tak terkecuali sang Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara daripada harus mengakui pemikiran sang penguasa bahwa Al-Quran merupakan makhluk. Pasca kejadian memilukan tersebut, beberapa bulan kemudian Al-Ma'mun mangkat. Namun sebelumnya ia sempat berwasiat kepada calon penggantinya, yakni Al-Mu'tasim, agar melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang dipenjara di zaman Khalifah Al-Ma'mun tetap dibiarkan dan disiksa di dalam penjara sampai pemerintahan Al-Mu'tasim berakhir. Pada masa pemerintahan selanjutnya, sepeninggal Al-Mu'tasim, roda pemerintahan dipegang oleh putranya yang bernama Al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan, sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang berada dalam penjara tetap dibiarkan dan selalu didera dengan siksaan, sampai akhirnya Al-Wasiq pun dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kejadian memilukan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang bersikukuh pada keyakinannya dibiarkan meringkuk dalam penjara dan menanggung sengsara serta cambukan yang bertubi-tubi dari tangan-tangan kejam penguasa. Baru kemudian setelah Al-Wasiq mangkat, jabatan kepala negara dipegang oleh Al-Mutawakkil.
Pada masa inilah segala bid'ah dalam urusan agama dihapuskan dan dihidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dengan sendirinya masalah khalqul Quran yang didengungkan kaum Mu'tazilah sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa kawannya yang lain dibebaskan dari penjara. Sebaliknya, para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan Al-Quran ditangkap dan diadili serta dipenjara dan dijatuhi hukuman dera oleh Al-Mutawakkil. Pada saat itu, para tokoh Mu'tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang pendapatnya di zaman pemerintahan sebelumnya. Demikianlah cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam mempertahankan pendiriannya demi menghindari pengakuan akan kemakhlukan Al-Quran. Setelah itu, tidak selang lama dari waktu beliau dibebaskan dari Imam Ahmad bin Hambal mulai menurun kesehatannya. Beliau jatuh sakit hingga akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Kepergian beliau menjadi akhir kisah perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan serta keagungan ilmu pengetahuan. Imam Ahmad bin Hambal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diiringi tidak kurang dari ratusan ribu pelayat yang mengiringi kepergiannya untuk terakhir kali menuju alam yang kekal. Rahimahullah Imam Ahmad bin Hambal.